Semangat pagi, salam sehat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memperkenankan kita ada sampai hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Sebagai rasa syukur kita, mari kita siapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Pagi ini melalui saat teduh dengan rehat, edisi Jumat 26 Juni 2020. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang dengan ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami ada seperti ini semua karena Tuhan. Kami rindu bersekutu bersama Tuhan pagi ini melalui saat teduh. Roh Kudus, tolong kami agar kami mampu memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh hidupi dalam kehidupan anugerah Tuhan. Ampuni dosa kami, bersabdalah. Kami siap mendengar dan kami siap melakukan firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta porah, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Senang melakukan keinginan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang mempunyai 2 ekor kucing. Yang satu bulunya berwarna putih, dan yang seekor lagi bulunya berwarna belang. Keduanya tumbuh bersama, namun tubuh keduanya tidak sama besarnya. Mengapa? Karena hal ini disebabkan oleh pemilik kucing tersebut tidak memberi porsi makan yang sama kepada kedua kucing tersebut. Hanya kucing yang paling disukailah yang diberi porsi makan yang agak banyak dibanding dengan kucing yang tidak disukainya. Kisah ini menjadi ilustrasi untuk sedikit membandingkan tentang keinginan daging dan keinginan roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita ini dengan jelas memperlihatkan bagaimana kedua prinsip perbuatan, yaitu daging dan roh, berlawanan satu sama lain. Orang Kristen yang dipimpin oleh roh memang secara wajar hidup menurut roh itu dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang berasal dari keinginan daging. Perselisihan rohani di dalam orang percaya melibatkan seluruh orang itu. Namun yang diperjuangkan adalah apakah mereka akan menyerah pada kecenderungan keinginan daging dan tunduk kepada penguasaan dosa,
Atau apakah mereka akan menyerah kepada tuntunan roh atau tinggal di bawah kekuasaan Kristus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menghasilkan buah yang baik dalam hidup, perlu seseorang memberi dirinya dipimpin oleh roh dan senang melakukan kehendak roh. Karena seperti memberi makanan pada binatang peliharaan, jika binatang itu kita sukai, maka kita akan memberi porsi yang banyak kepadanya. Demikian halnya, jika kita merasa bahagia melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan memberinya perhatian banyak pada perbuatan roh tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Khususnya pagi ini dalam saat teduh, kami sungguh menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntun kami dan mampukan kami untuk selalu hidup berdasarkan firman kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami akan memulai juang karya dan kerja kami. Kami mohon kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan dalam kami memaknai hidup hari ini. Tuhan, kami serahkan pekerjaan, usaha dan rencana-rencana kehidupan kami. Tuhan campur tangan di dalamnya. Kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menuntun dan mengarahkan anak-anak dan cucu-cucu kami untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup ini. Orang tua, saudara-saudara, dan kekasih-kekasih kami, baik yang dekat pun yang jauh dari kami, Tuhan yang akan menuntun dan memberkati mereka. Jemaat Tuhan, majelis gereja, dan pengurus organisasi gerejawi, Tuhan peliharakan dan lindungi mereka. Pergumulan-pergumulan kami Tuhan dalam kehidupan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pulihkan kami dari COVID-19. Beri kesabaran dan keyakinan bagi kami untuk menanti pemulihan daripada Tuhan. Saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan. Seperti anak kami Bunga, cucu dari Nenek Alex, yang dirawat di rumah sakit PKT, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai Tuhan ingatkan. Yang berduka Tuhan hiburkan dan kuatkan. Yang bersuka cita karena berbagai hal, Tuhan sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, Tuhan peliharakan mereka dan ajar kami saling menopang dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, Tuhan berkati mereka. Bangsa kami, kiranya tetap aman dan tentram, pulihkan dari COVID-19. Berkati kami menjalani masa new normal Tuhan. Biarlah kami senantiasa diarahkan dan dituntun oleh Tuhan sendiri. Kami pasrahkan kehidupan kami hari ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Selamat memaknai dan menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.